Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika bab peluang tentang peluang kejadian bersyarat. Oke, kita lihat dulu definisinya. Dua kejadian dikatakan bersyarat atau saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B, atau secara singkat kita bisa tuliskan bahwa peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Rumusnya adalah peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian B dengan syarat kejadian B tidak sama dengan 0. Adapun simbol atau lambang dari peluang terjadi kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu, simbolnya adalah P dalam kurung A garis tegak B. Dibaca peluang terjadinya kejadian A di mana kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila kita ditanya peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu, dinyatakan dalam bentuk P atau peluang B garis tegak A. Dibaca peluang B di mana A telah terjadi. Rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A yang telah terjadi terlebih dahulu. Dengan syarat peluang A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat pembahasan soal-soal tentang peluang kejadian bersyarat. Oke, soal nomor 1. Dua buah dadu dilempar undi bersama. Pertanyaannya, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 atau lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5. Mata dadunya 5. Oke ya. Pertanyaannya simpel, peluang muncul mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini kita untuk soal nomor 1 ada dua alternatif. Alternatif pertama, kita tidak menggunakan rumus peluang bersyarat. Gimana caranya? Kita lihat. Saya garis bawahi bahwa kejadian jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Ingat ya, dadu pertama muncul harus angka 5. Kalau dadu pertama harus angka 5, maka ruang sampelnya muncul mata dadu pertama 5 ada sebanyak 5,1, 5,2 sampai 5,6. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ada sebanyak 6. Kemudian apabila kita umpamakan A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Kita perhatikan jumlah dua mata dadu yang lebih besar dari 9 adalah 5,5 dan 5,6. Sehingga anggota A hanya 5,5 dan 5,6. Jadi banyaknya anggota A ada sebanyak 2. Sehingga peluang kejadian yang diinginkan, peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5, atau bisa ditulis peluang kejadian A, peluang kejadian yang diinginkan sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi dengan ruang sampel. Banyaknya kejadian yang diinginkan adalah 2, ruang sampelnya tadi 6. Jadi peluangnya adalah 2/6 atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Oke, ini pembahasan tanpa menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat. Oke, alternatif yang kedua, gimana kalau seandainya kita menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat? Oke, dengan soal yang sama tentunya kita jawab dengan alternatif kedua dengan menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat. Oke, kita garis bawahi kalimat pertama, dua buah dadu dilempar undi bersama. Maka tentunya ruang sampelnya kita tahu kalau dua buah dadu dilempar undi bersama, ruang sampelnya ada 36. Mulai dari 1,1, 1,2 sampai 6,6. Kemudian kita tahu ruang sampel 36. Kemudian kita umpamakan A adalah kejadian muncul mata dadu pertama 5. Karena di sini ada keterangan bahwa
syarat dadu pertama muncul 5. Jadi kita umpamakan A adalah kejadian muncul mata dadu pertama 5. Kemudian B adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9. Ya, lebih dari 9 dalam ruang sampel yang diberikan ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada 2 kejadian. Jumlah mata dadu lebih besar dari 9. Dadu pertama muncul 5. Jadi kita katakan A dan B sebagai 2 kejadian yang diinginkan. Oke, dari perumpamaan ini A dan B, maka kita tahu bahwa anggota-anggota A adalah ya 5,1, 5,2 sampai 5,6. Ya, karena mata dadu pertama harus 5. Sementara anggota-anggota B ya, di mana kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9. Maka jumlahnya harus 10, 11 atau 12 ya. Ada sebanyak 6 kemungkinan ya, mulai dari 4,6, 5,5, 6,4 sampai 6,6. Nah, kita perhatikan di sini ada yang beririsan antara anggota A dengan anggota B. Ya, kita tahu irisannya di 5,5 dan 5,6 ya, A irisan B-nya. Sehingga kita dapatkan banyaknya anggota A irisan B sama dengan 2. Ya, kemudian peluang kejadian A irisan B tentunya sama dengan banyaknya kejadian A irisan B 2 dibagi dengan ruang sampel. Nah, ini bisa dikecilkan ya, 2/36 menjadi 1/18. Nah, ini peluang untuk kejadian A irisan kejadian B sama dengan 1/18 peluangnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, karena anggota A yang tadi sudah digariskan kuning ini ya 5,1 sampai 5,6. Sehingga banyaknya anggota A ada sebanyak 6. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan peluang terjadinya kejadian A sama dengan 6 dibagi ruang sampelnya 36. Nah, 6/36 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluang terjadinya kejadian A sama dengan 1/6. Oke, kita lanjutkan ya, sehingga yang diinginkan adalah peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Sehingga peluang terjadi kejadian B dengan syarat A telah terjadi. Ya. Nah, ini hasilnya adalah peluang B di mana A telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Peluang A irisan B adalah 1/18, peluang A adalah 1/6. Maka hasilnya adalah 1/18 dibagi dengan 1/6. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/3. Oke, ya, jadi sama dengan hasil yang diperoleh di alternatif yang pertama. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sebuah perusahaan akan memilih karyawannya untuk pelatihan. Ada 5 calon pria, terdiri dari 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP, ya, entry data processing. Kemudian selain pria ada juga wanita. Ya, wanita ada 3 calon, terdiri dari 1 dari personalia dan 2 dari EDP. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terpilih dari bagian EDP dengan syarat dia adalah pria. Ya, kita langsung saja kita jawab. Oke, kita umpamakan atau kita misalkan A dan B. Ya, A-nya adalah kejadian yang terpilih dari bagian EDP. Ya. Kemudian B-nya adalah kejadian yang terpilih bagian pria. Ya, terpilih adalah dari pria. Oke, dari informasi yang kita dapatkan di soal adalah ruang sampelnya sebanyak 8 ya, karena dari calonnya 5 pria dan 3 wanita. Jadi di total ada 8 ya, 5 tambah 3. Jadi ini ruang sampelnya 8. Nah, kemudian banyaknya kejadian A irisan B. Ya. Banyaknya kejadian A irisan B artinya calon dari bagian EDP dan dia pria. Ada sebanyak 2 informasi dari 5 calon pria, 2 diantaranya dari EDP. Ya, jadi ini 2 ini adalah irisan antara kejadian A dan B. Nah, kemudian banyaknya anggota B sama dengan 5, di mana B adalah kejadian pria. Ya, kejadian yang terpilih pria. Nah, di sini jelas sekali ya, banyaknya pria yang akan dipilih ada sebanyak 5. Ya, calonnya ada 5. Jadi banyak anggota B adalah 5. Kemudian kita peroleh dari sini bahwa peluang terjadi kejadian A irisan B ya,
banyaknya anggota A irisan B dibagi dengan ruang sampel, ya. Jadi sama dengan 2 dibagi 8. Kemudian peluang terjadinya kejadian B atau peluang terjadinya kejadian yang terpilih adalah pria sama dengan banyaknya anggota pria dibagi dengan ruang sampel. Nah, pria ada 5, ya, ruang sampel 8, maka peluang terjadinya B sama dengan 5/8. Nah, dari sini akan kita peroleh bahwa peluang terjadinya kejadian A di mana B telah terjadi ya, sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, peluang A irisan B tadi sama dengan 2/8. Peluang kejadian B adalah 5/8. Jadi hasilnya adalah 2/8 dibagi 5/8 sama dengan 2/5 atau 0,4. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, nomor 3 kita diberikan informasi peluang kakak nonton film kartun sendiri 0,65. Peluang adik nonton film kartun sendiri 0,80. Ya. Nah, informasi tambahan bahwa peluang kakak atau adik nonton film kartun 0,90. Pertanyaannya, tentukan peluang kakak nonton film kartun jika adik telah nonton terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada 2 kejadian. Ya, peluang kakak nonton film kartun sendiri, yang kedua adalah adik nonton film kartun sendiri. Oke, jadi kita jawab saja langsung. Ya, kita umpamakan atau kita misalkan A adalah kejadian kakak nonton sendiri. Nah, diinformasikan peluangnya adalah 0,65. Dan B adalah kejadian adik nonton sendiri. Ya, diinformasikan juga bahwa peluangnya 0,80. Kemudian peluang kakak atau adik nonton film kartun 0,90. Jadi A gabung B. Ya, ada kejadian kakak atau adik nonton kartun, peluangnya adalah 0,90. Nah, kemudian kita ingat rumus ya, peluang kejadian tidak saling lepas bahwa peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang ya, peluang A irisan B. Boleh juga kita tulis dalam bentuk peluang A irisan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A gabung B. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai peluang A irisan B karena peluang A sudah ada 0,65, peluang B-nya 0,80, peluang A gabung B 0,90 sehingga peluang A irisan B sama dengan 0,65 tambah 0,80 dikurang 0,90. Jadi hasilnya adalah peluang A irisan B sama dengan 0,55. Nah, dari sini kita akan dapatkan peluang kakak nonton film kartun ya. Berarti peluang A di mana peluang B telah terjadi ya. Oke, sehingga kita nyatakan bahwa peluang A di mana peluang B telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A irisan B sudah kita dapatkan sebelumnya 0,55, peluang kejadian B-nya 0,8. Ya, hasilnya sama dengan 0,55 dibagi 0,8. Nah, sama dengan peluangnya 0,6875. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk soal materi peluang kejadian bersyarat. Oke, nantikan video pembahasan matematika berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.